Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Fitriani M. dengan NIM O1A1200165. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia farmasi, di mana soalnya dapat kita lihat bersama di slide PowerPoint saya. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, definisi glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Yang ketiga, glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pengubahan dari polisakarida yaitu glikogen menjadi monosakarida yaitu glukosa. Glikogenolisis juga merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang. Dan yang terakhir, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses yang terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi dalam tubuh. Kemudian tuliskan dan jelaskan yang pertama siklus glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. NADH yaitu nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. ATP yang disebut dengan adenosin trifosfat merupakan senyawa berenergi tinggi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Di mana kita bisa lihat bersama di layar PowerPoint saya, terdapat gambar dari proses tahap penggunaan energi dan tahap pelepasan energi. Pada tahapan penggunaan energi, penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat ini diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Kemudian fosfofruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 bisfosfat. Aldolase membagi molekul gula atau fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi 2 molekul gula yang berbeda dan merupakan isomernya. 2 molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Pada tahapan pelepasan energi, triosafosfat dehidrogenase mengkatalis pemindahan elektron H+ dari substrat atau gliseraldehid fosfat NAD+ menjadi NADH. Kemudian glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2 fosfogliserat oleh fosfogliseromutase. 2 fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol pirufat kinase oleh enolase. Dan yang terakhir, pirufat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Yang kedua adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah proses menghasilkan energi yang terjadi pada mitokondria organisme eukariotik dari sumber asam pirufat yang hasilnya adalah ATP, NADH, dan FADH2.
Siklus Krebs adalah salah satu tahapan dalam respirasi aerob, yaitu suatu proses untuk menghasilkan energi yang dalam prosesnya membutuhkan oksigen. Sumber energi atau bahan yang digunakan dalam respirasi aerob adalah glukosa yang akan diproses melalui 3 tahapan, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sebelum mulai masuk siklus Krebs, asam pirufat harus diubah dulu menjadi asetil-CoA dalam proses yang disebut dekarboksilasi oksidatif. Intinya, proses ini, asam pirufat akan berikatan dengan koenzim A sehingga hasil akhirnya adalah asetil-CoA. Dalam proses ini juga dihasilkan NADH. Setelah terbentuk asetil-CoA, barulah akan dimulai siklus Krebs yang berlangsung berulang-ulang sehingga dinamakan sebuah siklus. Asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat dan terbentuk sitrat. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat. Isositrat akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat dan langkah ini menghasilkan 1 NADH. Kemudian alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinat dan langkah ini akan menghasilkan 1 NADH dan 1 ATP. Suksinat akan diubah menjadi fumarat, langkah ini menghasilkan 1 FADH2 dan fumarat akan diubah menjadi malat. Dan malat akan diubah menjadi oksaloasetat lagi dengan menghasilkan 1 NADH. Oksaloasetat yang terbentuk akan bereaksi dengan asetil-CoA yang baru memasuki siklus Krebs. Dari awal hingga terbentuk oksaloasetat yang baru dan berikatan lagi dengan asetil-CoA. Yang ketiga, rantai respirasi atau transfer elektron. Rantai transfer elektron merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi yang terjadi secara bersamaan. Transfer elektron ini akan mentransfer proton H+ melintasi membran. Secara keseluruhan, rantai transfer elektron terdiri dari protein, enzim, dan molekul-molekul lain. Elektron-elektron ini mengalir melintasi rantai elektron. Keseluruhan reaksi redoks yang terjadi pada rantai transfer elektron merupakan reaksi eksergonik, yaitu reaksi yang melepaskan energi. Energi ini akan digunakan untuk membuat gradien elektrokimia yang akan mendorong sintesis adenosina trifosfat atau ATP. Pada akhirnya, aliran elektron ini akan berakhir pada oksigen sebagai akseptor elektron terakhir, menghasilkan H2O. Pada respirasi anaerobik, ketidaktersediaan oksigen akan diganti dengan molekul lain seperti sulfat yang menghasilkan H2S, nitrat, ataupun sulfur. Hal ini merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap ketersediaan molekul pada habitat organisme tersebut. Pada rantai transfer elektron, reaksi redoks yang terjadi didorong oleh keadaan energi bebas Gibbs pada komponen-komponen rantai ini. Energi bebas Gibbs berhubungan dengan suatu besaran yang disebut potensial redoks atau kecenderungan suatu senyawa untuk menangkap elektron atau tereduksi yang diukur dalam satuan volt. Suatu elektron bergerak dari potensial redoks yang rendah menuju potensial redoks yang tinggi. Pergerakan elektron tersebut akan melepaskan energi. Energi inilah yang nantinya ditangkap oleh kompleks pada rantai transfer elektron. Protein kompleks akan menggunakan energi ini untuk melepaskan protein ke lumen dan menciptakan perbedaan konsentrasi atau gradien proton di antara membran. Gradien merupakan kondisi yang tidak stabil. Untuk stabil, proton di antara kedua sisi membran harus sama besar. Karena hal itulah, proton yang tadi dipompa akan berusaha kembali ke dalam sisi membran lewat ATP sintase. ATP sintase akan menggunakan perpindahan proton ini untuk menggerakkan sintesis ATP dengan fosforilasi oksidatif. Tunjukkan dan jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Di sini terdapat gambar dari hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Pada gambar tersebut, karbohidrat, lemak, dan protein bertemu dalam proses metabolisme, yaitu di dalam siklus Krebs. Sebagian besar pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus Krebs, yaitu koenzim A. Akibatnya, ketiga zat tersebut dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Karbohidrat dapat disintesis dari lemak dan protein. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Dan protein dapat disintesis dari lemak dan karbohidrat.
Sintesis lemak dari karbohidrat dimulai saat karbohidrat berupa glukosa diuraikan menjadi asam pirufat. Asam pirufat akan diubah menjadi gliserol. Selain diubah menjadi asam pirufat, sebagian glukosa juga diubah menjadi gula fosfat yang selanjutnya akan menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A akan menjadi asam lemak. Gliserol dan asam lemak akan menjadi lemak. Sintesis lemak dan protein dimulai saat protein diuraikan menjadi asam amino oleh enzim protease. Asam amino yang terbentuk mengalami deaminasi. Selanjutnya, masuk ke dalam siklus Krebs menjadi asam pirufat yang akhirnya menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A akan diubah menjadi asam lemak. Beberapa jenis asam amino seperti serin, alanin, dan leusin dapat diuraikan menjadi asam pirufat. Asam pirufat akan diubah menjadi gliserol, dan gliserol dan lemak akan membentuk lemak. Sintesis protein yang berlangsung di dalam sel melibatkan asam deoksiribonukleat, DNA, ARN, dan RNA, dan ribosom. Penggabungan molekul-molekul asam amino dalam jumlah besar akan membentuk polipeptida. Pada dasarnya, protein adalah suatu polipeptida. Setiap sel dari organisme mampu untuk mensintesis protein-protein tertentu yang sesuai dengan keperluannya. Sintesis protein dalam suatu sel dapat terjadi karena pada inti sel terdapat suatu zat yang berperan penting sebagai pengatur sintesis protein. Substansi tersebut adalah DNA dan RNA. Jelaskan metabolisme di dalam tubuh manusia. Yang pertama, proses glikolisis aerob dan energi ATP yang dihasilkan satu glukosa. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Dari 3 tahap respirasi sel yang terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs menghasilkan total 4 ATP, 10 NADH, dan 2 FADH. Selanjutnya, NADH dan FADH2 akan diteruskan ke dalam tahap transfer elektron untuk menghasilkan ATP. 1 NADH dapat menghasilkan 3 molekul ATP, sementara 1 molekul FADH dapat menghasilkan 2 molekul ATP, sehingga total ATP yang diperoleh 1 molekul glukosa adalah 38 ATP. Proses glikolisis anaerob dan energi yang dihasilkan 1 glukosa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, glikolisis merupakan tahap pertama dalam respirasi seluler. Proses ini terjadi dalam sitosol sel. Dalam proses ini, terjadi proses anaerobik yang memecah 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Bila dirumuskan reaksinya sebagai berikut. C6H12O6 ditambah dengan 2 NAD+, tambah 2 ADP, ditambah 2 PI, menghasilkan 2 asam pirufat, ditambah 2 ATP, ditambah 2 NADH, ditambah 2 H+. Itu saja hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.